Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, malam hari ini kita kedatangan suatu tamu yang luar biasa ini ya. Dan untuk mengundang beliau ini, ya sedikit agak gitu ya, perlu sedikit maksa gitu supaya mau gitu. Jadi siapa beliau malam hari ini? Saya kenalkan, beliau lahir di Blitar di 24 Juni. Ini seperti tanggal lahirnya Bung Karno ini ya. Di bulan Juni 1978, lulusan S1 Manajemen FEUNEJ. Kemudian S2 di Planologi ITB dan pendiri Paseban 11 Lembaga Majelis Selapan Mubengi Jagat Istighfar Songo. Oke, nanti kita bahas ini lebih panjang ya. Korwil Matra Jawa dan Ketua Divisi Pemberdayaan Perlindungan Situs Sejarah dan Cagar Budaya DPP Petanesia, pegiat budaya Jawa Timur dan pemerhati lingkungan dan budaya. Inilah Gus Dian. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Senang sekali ini akhirnya bisa muncul. Saya sudah khawatir ini nggak muncul ini. Oke. Nah, sebelum kita bahas topik yang kita akan bicarakan, mungkin Gus Dian bisa cerita apa sih kegiatan yang dilakukan gitu ya? Kerjakannya sekarang ini, Gus Dian. Silakan, monggo. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, Indonesia Raya Bhinneka Tunggal Ika Nusantara. Jelas. Terima kasih, selamat malam pada semua teman-teman, sahabat yang terbaik, sahabat yang berbahagia, peserta Zoom di malam hari ini. Ya sebelumnya singkat aja, lebih jelasnya. Nama saya dipanggilannya nama asli Dianadi Yubono, asli dari pemberian orang tua. Kalau di pesantren biasa disebut Cak Dian atau Gus Dian, itu sudah umum, jadi panggilannya ya seperti itu, atau Gus Hadi atau Mas Hadi, itu panggilan akrab lah nih. Ya, ini kita lebih nyaman, jadi kayak kalau ketemu seperti Gus Dur, seperti itu ya sudah beda jauh lah. Ya, kegiatan kami saat ini tidak terlalu panjang lebar. Kami tetap melaksanakan semacam pengembangan, terapan kajian, dan pelaksanaan di semua hal yang berkaitan dengan perlindungan, juga pemberdayaan terhadap lingkungan hidup di seluruh lini apapun, baik di perkotaan, pedesaan, maupun sampai ke pedalaman. Dan terkait juga untuk perlindungan tentang sejarah-sejarah yang ada di wilayah terutama Jawa Timur, yang sampai detik ini tempat-tempat yang leluhur yang kita anggap sebuah perjalanan sejarah itu belum sampai tersentuh oleh teknologi maupun dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga kami bersama teman-teman pegiat sejarah, pegiat lingkungan hidup, kita mengusahakan supaya tempat-tempat yang selama ini menjadi berita-berita yang miring lah di masyarakat, kayak semacam kayak Gunung Kawi sebagainya, itu kita akan kuak, kita kaji, kita teliti, sehingga kita punya semacam tim telusur sejarah yang itu nantinya kita menggunakan Litbangkrap, penelitian, pengembangan, dan penerapan. Itu pun sifatnya hanya sederhana, yang penting masyarakat secara khusus dan warga secara luas memahami betul apa yang disebut dengan sejarah, tidaknya sekedar lip service atau semacam alergi terhadap hal yang sifatnya lebih ke sejarah yang sifatnya nyun sewu, mungkin tanda kutip ya, mungkin kayak Kohari tanda kutip, seperti yang sudah dilihat oleh awam. Seperti contohnya ya, contoh yang sekarang itu yang terjadi di sekitar kita itu, kalau orang mau ke tempat sejarah nanti dikatakan musyrik, dikatakan syirik, apalagi tempat-tempat yang dikatakan itu tempatnya itu untuk pesugihan dan sebagainya. Inilah yang menjadi alergi mungkin untuk mayoritas ya bagi kita.
Nah, sebenarnya tugas kami ini kita kuat, ada apa di sini. Inilah yang dibutuhkan keberanian kami. Kami tidak merasa paling pinter, tidak. Kami hanya ingin tahu. Dan itu ke depan, generasi emas kita harus paham bahwa sejarah itu sangat-sangat luar biasa. Sejarah dan lingkungan itu sangat mendidik kita. Ya, inilah mendidik kita dalam arti menyederhanakan dalam berpikir, sederhana berpikir, stabil dalam bagaimana menentukan pola pikir. Itu yang perlu kita kaji. Begitu, Koheru. Sementara itu ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya, ini menarik sekali nih ya. Artinya itu kan banyak orang percaya, misalkan macam Gunung Kawi gitu ya, Gus Dian ya. Orang percaya bahwa di sana kalau mau minta semacam pahala dan lain sebagainya gitu, mereka sampai betapa berata atau apa gitu ya. Dan sekarang Gus Dian dengan komunitasnya meneliti gitu. Sebetulnya di balik situ ada apa gitu ya? Energi kekuatan tersembunyi kah atau apa begitu ya? Kurang lebih Gus Dian. Betul. Jadi kita tidak terlalu jauh ke situ, Koheri. Jadi begini teman-teman, kami ini ingin bukan mengungkap tentang kekuatan tersembunyi atau adikodrati ya. Kami hanya ingin mengenalkan bahwa tempat-tempat seperti itu sebenarnya ada potensi pendidikan. Nah ini yang perlu kita angkat. Edukasinya apa kita ambil. Nah ini positif itu yang kita. Kalau nanti menuju ke hal yang sifatnya mistik, wah nyun sewu ini nanti. Apalagi koridor kita koridor ada temennya agama, ada yang temen non agamis, ada yang kepercayaan. Jadi kita jangan sampai sentuhannya ke situ nantinya bagi yang tertentu. Tapi yang paling urgent kita mengambil yang sederhana. Ada apa? Ada pesan edukasi apa di situ? Ini yang paling kita angkat. Pesannya apa? Dan itu menyentuh pada peran edukasi pada masyarakat. Lah ini loh. Ya, ini yang perlu kita kembangkan. Baik, jadi ini juga menarik. Tapi bagi mereka yang tertarik ilmu-ilmu, ya tentu menarik ini pembincangan dengan Gus Dian ini. Oke, baik kita akan masuk ke dalamnya. Tapi Nun Sewu ini Gus Dian memang wajahnya nggak bisa dilihat ya. Teman-teman ada yang nanya saya nih, kok wajahnya nggak boleh ditampilkan gitu ya? Apa sudah tersembunyi gitu? Ya kalau saya sinyalnya masih bisa, Nun Sewu, Gus Dian. Kalau memang bisa ya, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa ya. Sudah yang penting ada namanya, minimal ada orang gitu kan. Sebentar. Halo. Ini mantap. Saya tampilkan berdua. Baik Gus Dian, kita berbincang-bincang ya. Oke. Sesuai topiknya nih, hari ini Gus Dian mau bicara tentang memelihara pikiran tetap sehat dan stabil. Nah, jadi Gus Dian boleh kasih petunjuk nih, gimana nih supaya orang-orang hidup, terutama ya para pencinta apa namanya, ya, khususnya di Gema Kebijaksanaan, sahabat-sahabat ini, mereka sudah rutin ikut ya, ingin belajar, dapat bimbingan. Mungkin Gus Dian bisa kasih petunjuk dengan sesuai topiknya apa yang mau disampaikan. Silakan, Gus Dian. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami waktu ini. Ya, sebenarnya kita tidak akan panjang lebar atau tidak akan terlalu tidak panjang atau lebar, tidak terlalu melar. Sesuai topik yang kemarin kami utarakan di awal. Intinya bagaimana menjaga kestabilan dalam berpikir yang sederhana. Satu yang pertama adalah kita itu diciptakan oleh Tuhan sebenarnya untuk apa? Itu yang perlu kita pikirkan. Kita dilahirkan di bumi oleh ibu kita sebenarnya untuk apa? Itu yang perlu kita pikirkan dulu. Sederhana, sebenarnya kita kembali pada hal yang mendasar. Pada dasarnya manusia itu kan sudah memiliki sebuah potensi yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, dan potensi itu sebenarnya mendasar, tidak perlu kita terlalu muluk-muluk, tidak perlu kita. Contohnya hal itu. Contoh satu hal. Kita sering kali kita itu mendengar sebuah peristiwa kejadian, lalu kita belum tahu kejadian itu belum tentu juga menimpa kita, tapi kita keburu takut. Mendengar saja sudah takut. Apalagi kita mendengar sudah takut, melihat pun takut. Apalagi
belum kejadian pada diri kita. Lah ini yang membuat kita itu sebagai tidak ada sebuah keberdayaan untuk mengontrol pikiran sehingga kita masuk ke dalam sebuah fenomena itu. Nah ini yang perlu kita kaji dulu. Halnya kenapa kita mendengar aja kok takut? Satu hal itu kadang kita mendengar cerita teman kita sudah galau dan sebagainya, padahal itu belum tentu terjadi pada diri kita. Kita tidak perlu memikirkan itu. Lah, tapi yang terjadi, kenapa kenyataannya malah menjadi sebuah fenomena kita juga terjadi seperti apa diomongkan orang atau yang pernah didengarkan atau pernah diperlihatkan. Padahal kita tidak melakukan itu. Lah ini mendasar. Nah, makanya kita harus menggali potensi diri kita, menggali di dalam diri kita untuk apakah tujuannya kita itu dilahirkan di bumi ini, untuk apakah orang tua kita itu melahirkan kita, ibu kita. Lah ini perlu kita tanyakan mendasar dulu. Sebelum kita melangkah kepada sebuah katakanlah orang Jawa itu wong mlaku wae durung kok wis wedi dhisik. Lah itu sering terjadi. Wong obah wae durung kok wis bingung dhisik. Lah ini sering terjadi. Katakanlah seperti hal sering kita lakukan, kita melihat sebuah fenomena, terus bilangnya tuh, wah angel kuwi, ngurus dilakoni kok mulai angel. Ya, ini perlu kita kaji. Kenapa angel? Belum dijalankan. Nah, ini sering terjadi. Akhirnya kita membuat ambigu pada diri kita sehingga apa yang kita lakukan serba bingung, serba tidak bisa sukses dan sebagainya. Karena itu kita membatasi dengan kata-kata itu. Nah, ini sederhana seperti itu, Pak Hari ya sementara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebentar. Nanti kita bisa ngobrol lebih panjang lebar lagi. Itu yang mendasar. Terima kasih. Jadi ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat begini, Gus Dian, banyak orang mungkin di sekeliling kita juga sebetulnya ya. Mereka sebetulnya kita katanya sudah lahir jadi manusia ini bagus gitu kan, lebih dari jadi Tuhan Allah sudah ciptakan kita ini udah lebih besar dari makhluk yang lain sebetulnya. Tapi ketika mereka, kalau saya dari bahasa motivator ini ya Gus Dian, kebetulan saya pembicara, kita mau lahir itu harus mengalahkan jutaan sperma yang masuk dan kita keluar jadi pemenang gitu kan. Harusnya kita tuh di dalam rahim ibu tuh kan udah berjuang lebih cepat supaya karena kita bisa lahir, artinya kita sudah lebih cepat, lebih kuat dan lebih bisa bertahan daripada saudara-saudara kita gitu. Nah, tapi setelah lahir, wah gimana gitu kan? Setelah lahir malah nggak mau berkembang, akhirnya jadi hidupnya tambah rusak gitu kan. Ikut mungkin pergaulan atau lain. Nah, ini gimana pemikiran Gus Dian ini? Ini saya perlu filosofi dari Gus Dian ini. Gimana Gus Dian? Tadi sudah diawali kan, untuk apa sih kita dilahirkan? Kita terus dengan lebih menarik ke belakang. Oh iya ya, waktu pertama kali secara ilmiah sperma dari ribuan sperma, ternyata kita asalnya dari satu yang masuk terlahirkan sampai jadi kita. Loh, artinya tadi ada kata apa? Ada kata menang, unggul. Artinya kan sukses di situ. Nah, kenapa kita salah lahir? Kita berpikir, iya ya, saya terlahir dari ribuan, bukan jutaan, bahkan miliaran. Berarti kita tuh orang pemenang dong. Nah, ini perlu kita dasari dulu. Tapi yang terjadi setelah kita tuh terlahirkan, ada masukan, entah itu gambar, entah itu pendengaran, entah itu berupa ya dikatakan itu ajaran sebagainya. Nah, kita semakin mundur, semakin kalah, semakin gimana ya? Hidup kita semakin tidak seperti di dalam ketika menang itu. Kenapa terjadi seperti itu? Ya karena tadi ini kita harus membawa bibit kemenangan dulu. Taruhkan dalam kita tuh menang sebenarnya. Cuma bibit itu kita tidak membawa, tidak mau membawa bibit kemenangan itu ketika sudah lah. Ini yang perlu kita ambil bibit kemenangan itu ambil dulu sehingga pada saatnya kita tuh melangkah saat sudah baik itu sudah masuk dalam jiwa kita, dalam bawah sadar kita. Bibit kemenangan ketika di dalam sempurna itu kita tidak mau membawa, tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau. Lah kalau sudah tidak mau, ya kapan kita mau jadi orang yang
berbesar hati, menjadi orang susah dengan lain sebagainya yang positif itu. Nah, ini satu yang perlu kita jaga seperti itu. Bibit kemenangan kita bawa dulu, itu yang harus kita ambil. Wah, ya, ya betul. Jadi ini menarik sekali. Nah, sekarang mungkin Gus Dian boleh kasih apa namanya petunjuk gitu ya. Apa yang membuat kalau andai kata kita tahu bahwa dia udah menang sebetulnya bisa lahir mengalahkan saudara-saudaranya, tapi ketika dia sudah lahir dia nggak bisa tumbuh dengan lebih baik. Kira-kira kalau menurut pemikiran Gus Dian apa ini? Kira-kira penyebabnya apa? Sehingga dia tidak bisa bahagia dan lain sebagainya gitu. Karena kita sering membuat hal sederhana itu, membuat sebuah hal yang sederhana tampak sulit. Sederhana tampak sulit. Ya tadi itu, kamu bisa lakuin ini nggak? Wah, nggak bisa saya. Wong belum coba, kok sudah bilang nggak bisa. Kamu bisa buat, wah nggak bisa saya, capek ini lah. Sudah pikiran itu, saya masuk bawah sadar. Kita belum obah, belum gerak, belum jumangkah. Sudah mempunyai pikiran susah, sukar. Itulah kata-kata yang dilakukan oleh orang tidak mau mencoba, tidak mau bergerak. Makanya jadi susah. Lah yang salah siapa? Apa menyalahkan yang menyuruh atau menyalahkan yang akan dilakukan? Nah ini kan menjadi bibit kekalahan. Nah harusnya bibit kemenangan itu yang kita ambil dulu. Yakin dulu pada diri sendiri, percaya diri dulu, kita kembangkan. Iya ya, aku belum melakukan itu, kenapa saya bilang susah, angel, sukar lah ini. Ini sering-sering terjadi, banyak itu di kalangan siapapun. Jika sudah bisa kita bisa menghilangkan atau melepas rasa apa tuh kata-kata itu, karena kata-kata masuk dalam pikiran kita dan itu berasal dari pikiran. Nah, kalau pikiran sudah punya kata-kata itu ya otomatis apa yang kita jalankan mau kita lakukan ya sudah mandek. Ketika kita menjalankan pun tidak ada rasa kenikmatan, tidak ada rasa pasrah. Yang ada yaitu tadi bawah sadarnya angel, sukar, sulit, repot, ruwet, ragu, rancu. Ya sudah, jadinya ya sudah kita jadi orang yang setengah jadi. Oke, jadi Dian arti kata mengatakan bahwa kata-kata yang kita keluarkan ini pengaruhnya besar untuk hidup kita juga. Otomatis sekali. Oh, oke. Jadi jangan sembarangan ngomong yang jelek-jelek gitu maksudnya Gus Dian ya. Otomatis lah. Jadi jangan bilang saya kok susah amat hidupnya gitu ya. Kok saya hidupnya banyak cobaan gitu ya. Terus ini apa saya dihianati melulu, saya dikasih kemalangan terus kok sepertinya Tuhan ini nggak adil. Nah, nggak boleh ya gitu ya, Gus Dian. Satu hal yang perlu kita dasari, kita tuh tercipta jadi makhluk yang disempurnakan. Nyum sewu, maaf nggih kalau mau saya ngobrol. Kuman itu lebih kecil daripada kutu busuk. Di dalam kutu busuk juga ada kuman. Dia bisa merusak jaringan manusia sekecil apapun, padahal dia kecil ya renik. Kenapa bisa merusak? Ya karena ada setrum dari manusia yang mengantarkan dia menjadi energinya besar. Iya. Setrumnya itu manusianya. Kalau setrumnya bisa dikontrol, ibarat kita tuh main listrik dari voltase 150 ke 450, kita bisa kembali ke stabil lagi. Stabilkan aja voltasenya. Tidak akan ada efek sama sekali. Itu otomatis. Nah, satu hal, setrumnya itu ada diri sendiri, di diri kita ini. Kalau setrum sudah bisa kita atur, wah nyaman, tidak ada masalah. Masalah itu pasti ada, dimanapun kita berada, pasti ada problem. Tinggal bagaimana kita itu memikirkannya dengan cara yang mendasar. Oh iya ya, saya itu dimenangkan dari jutaan sperma ketika masih dalam kandungan. Saat ini saya harus bagaimana saya bisa jadi pemenang, bagaimana saya bisa menjadi orang yang berjalan dengan stabil tanpa ada sebuah problematika yang sangat ruwet. Nah ini perlu kita pikirkan. Pikiran inilah yang menjadi magnetnya. Nah kalau kita sudah tidak, satu hal tadi kembali, jika bibit kemenangan itu tidak kita bawa sampai detik ini, berarti kita itu jadi manusia sia-sia. Artinya kalau kita datang di dunia ini tidak membawa satu hal yang baik atau bermanfaat gitu bagi diri kita dan orang lain khususnya juga, sebetulnya kita hidup nggak ada manfaatnya, Gus Dian ya.
Tidak ada manfaatnya ya. Ya, ya. Memang saya ingat juga ini karena saya sering dengar gitu ya dari kitab suci Al-Quran juga bilang gitu ya. Kalau kita hidup tidak menjadi bermanfaat, sebetulnya kita bukan ya kita hidup harus bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain dan alam sekitar kita, begitu ya? Ya. Betul. Oke, oke. Nah, jadi sekarang gini, kira-kira begini nih, supaya Gus Dian bisa kasih juga apa namanya saran begitu untuk kita semua nih. Gimana supaya karena ini kan supaya kita nih bisa jadi manusia yang tumbuh dengan lebih baik, ya. Kemudian bisa berkembang, ya. Artinya kita bisa hidup cukup lah ya. Artinya kan kalau orang mau dikejar terus kan kekayaan ya bukan nggak boleh gitu, tapi ya ada batasnya juga gitu ya Gus Dian ya. Nah, supaya seperti dengan tema dari Gus Dian itu bagaimana kita bisa memelihara pikiran ini jadi jernih dan tetap bahagia. Kira-kira Gus Dian bisa kasih petunjuk atau saran gitu gimana supaya kita bisa tumbuh nih di dalam hidup, karena waktu kita lahir kan kita boleh dibilang kosong gitu kan. Nah, kemudian dengan adanya pendidikan dan lain sebagainya, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, ini kan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi sampai hari ini gitu ya. Nah, ada orang yang setelah pergaulannya kemudian dia bisa jadi banyak sifat-sifat buruknya keluar karena pergaulan juga. Tapi ada juga karena pergaulannya dia juga bisa jadi baik. Nah, sekarang kira-kira kalau menurut Gus Dian, apa yang bisa membuat orang-orang ini bisa tumbuh dengan baik gitu, Gus Dian? Cuma dua. Oke. Kebijaksanaan ini cuma dua. Dibutuhkan keberanian dan ketetapan hati yang luar biasa untuk mau merangkul baik itu yang negatif maupun yang positif dari apa yang muncul dari diri kita. Itu dulu aja. Jadi yang negatif juga ya, Gus Dian? Nah, kita tidak menerima negatif gimana? Yang dari 9 lubang ini negatif semua. Berarti kita jadi manusia. Yang keluar dari mata itu ya belek, ada dari hidung ya ingus, yang keluar dari mulut ya lu ya apa ya kadang ludah, kadang itu apa itu batuk, kadang itu riak, yang keluar dari lubang bah itu. Kalau tidak mau menerima yang negatif ya sudah, selesai aja jadi manusia. Lah itu berefektasi pada hal yang di luar tubuh kita. Contoh soal bumi ini loh, tiba dari ditanami, dikasih pupuk juga tidak bagus, dikasih kencing, dikasih tai, dikasih apapun, dia tidak pernah protes, tidak pernah dia kritik, tidak diterima, diolah, dilakukan. Bahkan kalau kita mau, kita dari bumi, hasil kita dari bumi, kenapa kita protes terhadap hal itu? Jadi kita berani menetapkan hati untuk merangkul ya, bukan merangkul. Paham kata merangkul dulu. Kita rangkul lah aspek negatif maupun positif yang ada pada diri ini untuk melakukan sebuah gerak perjalanan. Nah, perjalanan untuk apa? Supaya mengenal kesejatian kita.